Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Chandra Gunawan, di dalam pembelajaran kita mengenai pengajaran dasar iman Kristen. Hari ini kita akan membicarakan mengenai satu pokok ajaran, yaitu tentang Kristus, atau disebut sebagai Kristologi, yaitu pokok ajaran mengenai Kristus, mengenai pribadi Kristus, dan juga karya dari apa yang Kristus kerjakan dalam kehidupan umat Tuhan. Untuk itu kita akan mencoba untuk memikirkan apa yang Alkitab ajarkan kepada kita tentang Kristus. Hal pertama yang akan kita bicarakan adalah mengenai bagaimanakah pandangan dunia terhadap pribadi Kristus. Nah, kita akan membicarakan beberapa pemikiran yang disampaikan oleh pemikiran-pemikiran yang berasal dari kelompok orang-orang di luar kekristenan. Yang pertama, sebagian orang mengatakan atau sebagian orang percaya bahwa Yesus adalah seorang guru moral yang luar biasa. Memang jikalau kita membaca Alkitab, kita di sana akan menemukan bahwa Yesus adalah seorang guru. Dan di dalam Alkitab juga kita mendapati gelar yang digunakan untuk menyebut pribadi Yesus sebagai guru. Jadi memang istilah guru yang digunakan di dalam Alkitab memperlihatkan kepada kita bahwa salah satu peran dan role dari Tuhan Yesus memang adalah seorang guru. Dan itulah yang juga ditangkap oleh beberapa orang yang ketika mereka membaca kitab suci, mereka kemudian menyimpulkan bahwa Yesus itu adalah seorang guru agung. Yesus itu adalah seorang guru moral yang ajarannya luar biasa. Nah, beberapa orang melihat pokok ajaran Tuhan Yesus misalnya saja di yang disebut sebagai khotbah di bukit sebagai pokok-pokok ajaran moral yang luar biasa. Nah, meskipun demikian, kita patut untuk memikirkan lebih dalam, benarkah bahwa Yesus hanya seorang guru? Karena jikalau kita membaca Alkitab, kita akan menemukan bahwa walaupun Yesus di dalam pelayanannya dia mengambil peran sebagai seorang guru, tetapi dia bukan sekedar seorang guru. Nah, itulah sebabnya maka waktu kita mempelajari kitab suci, kita akan melihat siapakah Yesus sesungguhnya. Nah, pandangan kedua yang juga seringkali disampaikan oleh banyak orang ketika mereka mencoba membaca tentang tokoh Yesus, mereka percaya bahwa Yesus itu adalah seorang tokoh pembaharu sosial. Nah, jikalau kita membaca kitab suci, kita melihat bahwa Yesus memang di dalam kehidupan, di dalam pelayanan, ia melakukan hal-hal yang seringkali kontroversi, di mana misalnya saja Yesus dia melawan kelompok-kelompok yang menggunakan keagamaan, menggunakan institusi keagamaan demi kepentingan mereka sendiri. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus mengunjungi bait Allah, misalnya di sana kita membaca Yesus dia menunggang balikan meja-meja penukar uang, tempat yang seharusnya digunakan untuk orang-orang bukan Yahudi di dalam menyembah Tuhan, itu digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu justru untuk berjual beli, memanfaatkan itu untuk keuntungan ekonomi mereka. Dan itulah sebabnya Yesus kemudian marah, dia kemudian mencungkir balikan meja-meja penukar uang, dan Yesus dilihat sebagai seorang pembaru sosial. Yesus berani melawan tirani sosial yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu di bait Allah pada waktu itu. Nah, itulah sebabnya maka jikalau kita membaca apa yang Alkitab tunjukkan kepada kita, kita memang melihat di sana ada satu sisi gambaran bahwa pelayanan Yesus, karya Yesus menyangkut bukan hanya hal-hal yang bersifat rohani, tapi juga hal-hal yang ada dalam dunia ini. Meskipun demikian, kita tentu harus bertanya lebih dalam, apakah Yesus memang datang hanya sebagai tokoh pembaru sosial?
Karena jikalau kita membaca Alkitab, kita akan melihat bahwa ada peran yang jauh lebih signifikan yang Yesus lakukan daripada sebagai tokoh pembaru sosial. Dan pandangan ketiga yang juga sering kali disampaikan mengenai pribadi Yesus adalah pandangan Yesus sebagai nabi. Di dalam Alkitab memang kita membaca bahwa Yesus dia berperan sebagai nabi. Dia mengambil role sebagai nabi. Apa peran daripada seorang nabi? Di dalam Perjanjian Lama kita melihat bahwa seorang nabi adalah juru bicara Tuhan. Nabi menyampaikan kehendak Tuhan. Nabi menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Satu sisi, Yesus memang berperan seperti halnya para nabi. Meskipun demikian, jikalau kita membaca Alkitab, kita akan melihat bahwa Yesus bukan hanya berperan sebagai seorang nabi, tapi dia datang untuk menunjukkan pribadi Allah sendiri kepada manusia. Dia adalah nabi terbesar melampaui nabi manapun yang ada di dalam, yang pernah dipanggil Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Nah, jadi kita melihat bahwa apa yang orang-orang katakan bahwa Yesus adalah seorang guru moral, Yesus adalah seorang pembaru sosial, Yesus adalah seorang nabi, itu adalah peran-peran yang memang Alkitab tunjukkan kepada kita. Meskipun demikian, kita harus menyadari bahwa Yesus melampaui apa yang Yesus kerjakan, pribadi Yesus melampaui 3 peran yang tadi kita bicarakan. Nah, lalu siapakah Yesus itu menurut Alkitab? Nah, tentu waktu kita membicarakan mengenai siapakah pribadi Yesus, ada banyak cara untuk kita boleh melihat, boleh mempelajari mengenai jati diri dan pribadi dari Tuhan Yesus. Kita bisa misalnya saja meneliti, menelaah dari karya-karya Tuhan Yesus, apa yang dia lakukan. Nah, itu juga nanti kita akan pelajari di dalam video yang selanjutnya. Tetapi kita bisa juga mempelajari mengenai identitas Yesus melalui nama-nama atau gelar-gelar yang Alkitab berikan kepada Tuhan Yesus. Nah, kita akan mempelajari 2 gelar yang signifikan yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Gelar tersebut menunjukkan siapa diri Tuhan Yesus. Meskipun demikian, saya perlu mengingatkan bahwa Alkitab bukan hanya menggunakan 2 gelar yang hari ini kita akan bicarakan, tetapi 2 gelar yang Alkitab hari ini kita akan bicarakan dari Alkitab adalah 2 gelar yang sangat signifikan yang perlu dipahami oleh orang-orang Kristen. Nah, yang pertama adalah Yesus adalah Tuhan atau Yesus sebagai Tuhan. Nah, jikalau kita membaca di dalam Alkitab, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-6, nah teks tersebut ada di dalam slide. Nah, rekan-rekan bisa membacanya. Di sana kita membaca sebuah ajaran Alkitab yang sangat penting mengenai identitas Yesus. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, di dalam Alkitab dikatakan seperti ini, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Nah, jadi Alkitab mengatakan bahwa kita percaya kepada satu Allah, bukan 2 Allah, bukan 3 Allah, hanya satu Allah, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Nah, jadi kita percaya kepada satu Allah. Allah itu disebut sebagai Bapa. Bapa itu adalah sumber kehidupan dari segala sesuatu. Artinya segala sesuatu bergantung kepada Allah dan segala sesuatu didesain untuk hidup bagi Dia. Itulah yang Alkitab katakan kepada kita waktu Alkitab berkata bahwa kita percaya kepada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, yang segala sesuatu bergantung kepada Dia, dan yang segala sesuatu ada untuk Dia, artinya hidup untuk Dia. Dan dikatakan kita percaya kepada satu Tuhan. Nah, jadi kita tahu bahwa Allah dan Tuhan adalah pribadi, adalah pribadi yang Allah dan Tuhan adalah sama. Dalam Alkitab kita membaca bahwa
pencipta kita dipanggil sebagai Allah, dipanggil juga sebagai Tuhan. Nah, jadi waktu Alkitab berkata bahwa kita percaya hanya ada satu Allah, kita percaya hanya ada satu Tuhan, itu bukan berarti ada dua Tuhan atau dua Allah, tidak. Itu menunjuk kepada Allah yang sama. Dan Alkitab berkata bahwa kita percaya ada satu Tuhan, dan Tuhan yang kita percaya itu adalah Yesus Kristus. Nah, jadi dalam Alkitab diajarkan kepada kita bahwa Bapa dan Anak adalah satu. Artinya, Bapa dan Anak adalah pribadi yang berbeda, tetapi mereka satu. Mereka adalah Allah dengan Allah yang sama, Allah yang satu esensial. Dan Alkitab mengatakan hal tersebut kepada kita untuk mengajarkan kepada kita bahwa Yesus adalah Allah. Nah, jadi Allah Bapa dan Yesus adalah Allah. Dan dikatakan jikalau Bapa adalah sumber dari segala sesuatu, maka Yesus dia adalah Tuhan yang dikatakan yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Artinya apa? Yesus itu adalah pencipta dari segala sesuatu. Allah adalah sumber dari segala sesuatu dan Yesus adalah pencipta dari segala sesuatu. Nah, istilah ini digunakan untuk menggambarkan bahwa baik Bapa, baik Yesus sama-sama terlibat di dalam penciptaan segala sesuatu. Dan dikatakan bahwa dan yang karena Dia kita hidup. Yang karena Dia kita hidup artinya yang untuk Dia, yang bagi Dia kita hidup atau kita ada sekarang. Nah, jadi kita melihat bahwa apa yang Allah kerjakan di dalam penciptaan, yang Allah kerjakan di dalam kehidupan manusia, juga Yesus kerjakan. Dan itu menunjukkan bahwa bahwa Bapa dan Anak adalah satu. Bahwa Bapa dan Anak adalah satu esensi. Mereka adalah Allah yang esa. Nah, jadi Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Itulah yang Alkitab ajarkan kepada kita. Dan kita mungkin sekarang bertanya, apa yang menjadi tanda bahwa Yesus adalah Tuhan? Apa yang menjadi ciri, apa yang menjadi bukti di dalam Alkitab yang memperlihatkan bahwa Yesus adalah Tuhan? Nah, kita akan mempelajari beberapa di antaranya. Pertama adalah dari panggilan yang disebutkan kepada Yesus. Nah, jadi Yesus berulang kali disebut sebagai Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 tadi yang kita baca, itu adalah salah satu saja dari bagian Alkitab yang memperlihatkan menyebut Yesus sebagai Tuhan. Nah, jadi kita melihat bahwa Alkitab yang adalah firman Tuhan tidak mungkin salah memanggil Yesus adalah Tuhan. Nah, itu berarti bahwa Dia adalah Tuhan. Terus yang kedua, di dalam Alkitab kita juga membaca mengenai kisah-kisah yang memperlihatkan bahwa Dia adalah Tuhan, yaitu salah satunya adalah ketika Dia mengatakan kepada seseorang bahwa dosanya telah diampuni. Kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengampuni dosa selain daripada Tuhan. Memaafkan kesalahan kita mungkin bisa, tapi mengampuni dosa hanya bisa Tuhan yang lakukan. Di dalam Alkitab, misalnya kalau kita membaca Markus pasal yang kedua, di sana kita membaca mengenai ada satu orang lumpuh yang dibawa kepada Yesus, diturunkan dari atap oleh teman-temannya. Dan ketika Yesus melihat orang lumpuh itu, Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni. Dan orang banyak yang melihat apa yang Yesus lakukan, mereka kemudian bersungut-sungut. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa perkataan seperti itu tidak bisa diucapkan oleh manusia, hanya bisa diucapkan oleh Tuhan. Nah, ketika Yesus mengucapkan hal-hal yang hanya bisa diucapkan oleh Tuhan, itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sendiri mengindikasikan, memperlihatkan bahwa dirinya adalah Tuhan. Dan ciri ketiga, ataupun bukti ketiga, ataupun fakta ketiga yang memperlihatkan ketuhanan Yesus adalah kuasa Yesus atas alam. Kita tahu bahwa tidak ada makhluk apapun di dunia ini yang berkuasa atas alam, yang bisa mengendalikan badai,
yang bisa mengendalikan alam. Kita tahu bahwa alam itu kekuatannya melampaui kekuatan manusia. Hanya Tuhan yang bisa melampaui kekuatan daripada alam. Kita tentu ingat ketika Tuhan Yesus berada di atas perahu bersama dengan murid-murid Tuhan, dan kemudian terjadi badai yang sangat besar, dan kemudian Yesus memerintahkan supaya badai itu tenang. Maka badai pun mentaati Tuhan, alam pun mentaati Tuhan. Coba kita lihat, siapa di dunia ini yang ketika ada badai besar, kemudian dia berteriak, meminta supaya badai itu berhenti, dan itu betul-betul terjadi. Tidak ada, bukan? Kenapa demikian? Karena tidak ada seorang pun manusia yang punya kuasa melampaui alam. Jadi kalau Tuhan Yesus dia bisa memerintahkan alam, itu menunjukkan bahwa dia adalah pencipta daripada alam. Dia adalah Tuhan. Nah, begitu juga waktu kita membaca Alkitab mengenai kematian. Kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang berkuasa terhadap kematian. Semua orang ketika kematian menjemput, semua orang harus meninggalkan dunia ini dan kemudian kembali kepada Sang Pencipta. Tidak ada seorang pun yang berkuasa atas kematian. Tapi Tuhan Yesus, kita membaca di dalam Alkitab, dia bukan hanya berkuasa atas kematian, dia bahkan menundukkan kematian, mengalahkan kematian. Dia bukan hanya bisa membangkitkan orang yang mati, tetapi dia bisa ketika dia mati, dia bangkit. Artinya apa? Dia berkuasa atas kematian. Siapa yang berkuasa atas kematian? Tidak ada manusia yang berkuasa atas kematian, tidak ada sesuatu pun yang menguasai kematian, hanya Tuhan yang menguasai. Itulah sebabnya kalau Alkitab memperlihatkan kepada kita, Yesus berkuasa atas kematian, itu menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Nah, di dalam Alkitab, kita belajar bahwa dia bukan hanya Tuhan, tetapi dia juga disebut sebagai Kristus. Nah, atau juga istilah Kristus, kita seringkali menyebut Yesus Kristus. Nah, istilah Kristus itu adalah istilah yang digunakan di dalam masyarakat Yahudi untuk menyebut satu sosok yang mereka nantikan, yang dijanjikan Tuhan dalam Perjanjian Lama, satu sosok yang akan menjadi pembebas mereka. Nah, jikalau kita membaca Alkitab, salah satunya adalah di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 15 sampai dengan 17. Di sana kita akan membaca sebuah keterangan di dalam kitab suci yang menyatakan siapakah itu Yesus. Di sana dikatakan, lalu Yesus bertanya kepada mereka, kepada murid-muridnya, tetapi katamu, siapakah aku ini? Nah, jadi Tuhan Yesus waktu itu dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah dia? Dan murid-muridnya ada yang berkata bahwa dia itu adalah Elia, dia itu Yohanes Pembaptis dan lain-lainnya. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, katamu sendiri. Artinya menurut para murid siapakah itu Yesus? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, istilah Mesias, itu adalah istilah yang digunakan oleh orang-orang Yahudi yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebenarnya sebagai istilah Kristus. Jadi sebenarnya Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, artinya engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Kemudian kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang bisa mengenali Yesus sebagai Kristus, yang bisa percaya Yesus sebagai Mesias, kalau bukan Allah yang menolong ataupun menyatakan kebenaran itu kepadanya. Nah, jadi kalaupun Petrus kemudian dia berhasil dalam hidupnya mengetahui, mengenali bahwa Yesus adalah sosok Mesias, bahwa Yesus adalah Kristus yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama, Tuhan Yesus berkata, itu bukan karena Petrus lebih hebat daripada yang lain, tapi Tuhan menyatakan kebenaran itu kepada Petrus. Artinya apa? Artinya pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Kristus, bahwa Yesus adalah Mesias, itu bukan datang dari manusia, tapi dari Allah sendiri. Itulah sebabnya kita percaya bahwa
Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Mesias. Hanya pertanyaannya adalah apa maksud Alkitab waktu Alkitab berkata kepada kita bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah Kristus. Nah, istilah Kristus atau istilah Mesias digunakan untuk menunjuk kepada satu sosok, satu pribadi, satu tokoh yang dijanjikan Allah dalam Perjanjian Lama yang akan membebaskan umat Tuhan. Hanya persoalannya adalah orang-orang Israel salah memahami pembebasan yang Tuhan janjikan kepada manusia. Mereka pernah mengalami masa-masa yang sukar oleh karena mereka berdosa kepada Tuhan, kemudian Tuhan mengizinkan mereka untuk keluar dari tanah Israel dan kemudian menjadi orang-orang pembuangan. Dan Israel sendiri kemudian di bawah penjajahan bangsa-bangsa lain. Dan itulah sebabnya ketika bangsa Israel mereka mendengar janji tentang adanya penebus, orang yang akan melepaskan mereka. Mereka kemudian berpikir bahwa pelepasan itu terkait dengan perbudakan politik atau penjajahan politik dari bangsa Romawi, bangsa Yunani, supaya mereka kembali menjadi bangsa yang merdeka, yang mandiri dengan negara sendiri. Tetapi jikalau kita membaca Alkitab, kita kemudian akan mengetahui, kita kemudian akan belajar bahwa ternyata pembebasan yang Tuhan janjikan itu tidak terkait dengan pembebasan secara politis, bukan pembebasan dari penjajahan bangsa Roma atau bangsa asing, tetapi penjajahan atas dosa. Dan itulah yang Alkitab sebenarnya janjikan dari awal. Mulai ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan menjanjikan kelepasan kepada Adam dan Hawa. Kelepasan dari apa? Dari dosa. Dan itulah yang terus-menerus yang Alkitab tunjukkan kepada bangsa Israel. Bahwa persoalan mereka sesungguhnya bukanlah persoalan terkait dengan hal-hal dalam dunia ini, tetapi persoalan mereka adalah ada dosa yang membelenggu mereka. Nah, itulah sebabnya maka Yesus datang ke dalam dunia untuk memberikan kebebasan, kelepasan, pembebasan. Namun pembebasan dari apa? Dari dosa. Hanya pertanyaannya adalah kenapa manusia perlu dilepaskan, dibebaskan dari dosa. Nah, hal pertama adalah karena manusia itu diperbudak oleh dosa. Sejak manusia jatuh dalam dosa, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dosa itu kemudian mengendalikan kehidupan kita. Dosa itu kemudian mengontrol hidup manusia. Maka tidak ada seorang pun, kata Alkitab, yang betul-betul bisa hidup bagi Tuhan. Betul-betul bisa mencari Tuhan. Betul-betul bisa beribadah kepada Tuhan. Karena semua manusia yang diperbudak dosa, dibelenggu dosa, kemudian menjadi orang-orang yang melawan Tuhan. Dan akibat daripada dosa dalam kehidupan manusia, perbudakan dosa dalam kehidupan manusia adalah manusia terpisah dari Tuhan. Manusia tidak bisa memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Manusia tidak bisa berdoa kepada Tuhan. Manusia bisa berdoa kepada Tuhan, tetapi dosa menghalangi hubungan manusia dengan Tuhan. Sehingga apa yang manusia upayakan untuk mencari Tuhan tidak pernah bisa betul-betul bertemu dengan Tuhan. Kenapa demikian? Karena manusia berdosa, dosa memisahkan manusia dengan Tuhan, membuat jurang yang tidak terpisahkan antara manusia dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Akulah jalan, akulah yang menghubungkan, kata Tuhan Yesus, manusia dengan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Allah, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan di luar Kristus, di luar Yesus. Kenapa? Karena dosa memisahkan manusia dengan Tuhan, membuat ada jurang yang tak bisa terjembatani antara manusia dengan Tuhan. Ya, itulah sebabnya supaya manusia bisa kembali bersekutu dengan Tuhan, dosa harus dibereskan, dosa harus dilepaskan. Dan Yesus datang sebagai Kristus. Dia datang sebagai Mesias yang akan melepaskan manusia dari perbudakan dosa. Dan yang terakhir, dosa perlu dikalahkan. Manusia perlu dilepaskan, dibebaskan dari perbudakan dosa. Kenapa? Karena dosa menghancurkan kehidupan manusia.
Tahukah Anda apa yang membuat kehidupan kita tidak bahagia di dunia ini? Apa yang membuat manusia dalam hidup ini terus diperbudak oleh materi, diperbudak oleh ambisi, diperbudak oleh keinginan untuk memiliki lebih banyak lagi hal di dunia ini? Manusia tidak pernah bahagia dalam hidupnya sampai mati, manusia tidak bahagia. Kenapa demikian? Karena dosa memperbudak kita. Itulah alasannya kenapa Tuhan Yesus perlu menebus manusia dari perbudakan dosa. Itulah alasannya kenapa Yesus datang sebagai Mesias, sebagai penebus, pelepas manusia dari perbudakan dosa. Supaya manusia memiliki kehidupan yang benar, kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang berkelimpahan. Tentu bukan dalam hal materi, tetapi berkelimpahan di dalam Tuhan. Nah, itulah alasannya kenapa Yesus disebut sebagai Mesias, disebut sebagai Kristus, karena karya Dia sebagai juru selamat. Nah, jadi dua gelar Yesus hari ini kita sudah pelajari, bahwa Dia adalah Tuhan, dan yang kedua Dia adalah Kristus. Dia adalah Mesias, Dia adalah juru selamat, pribadi yang melepaskan kita dari perbudakan dosa. Dan saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9, di sana Rasul Paulus berkata, atau Alkitab berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, jadi Alkitab mengatakan pengakuan iman kita, kepercayaan kita bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Mesias, juru selamat. Nah, kita percaya Yesus adalah Tuhan dan bahwa Allah telah membangkitkan Dia. Nah, kita belajar di dalam Alkitab bahwa Yesus mati dan bangkit. Waktu orang percaya bahwa Yesus mati dan bangkit, orang harus percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus Tuhan, karena Mesias yang diutus Tuhan, misinya adalah satu, bahwa Dia harus mati untuk apa? Untuk melepaskan manusia dari perbudakan dosa, dan Mesias yang mati itu akan bangkit. Bangkit untuk apa? Memberikan kehidupan baru kepada manusia. Nah, jadi dua hal yang Alkitab katakan, jikalau kita percaya Yesus adalah Tuhan, dan percaya bahwa Dia datang untuk melepaskan kita dari perbudakan dosa dan memberikan kehidupan yang baru. Artinya percaya bahwa Dia adalah Mesias, Dia adalah Kristus, orang akan diselamatkan. Jadi jikalau Anda dan saya ingin diselamatkan oleh Tuhan, Anda dan saya ingin lepas daripada perbudakan dosa, Anda dan saya ingin memiliki kehidupan yang baru dengan Tuhan, ingin memiliki kehidupan kekal, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus percaya kepada Yesus. Kita harus percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan bahwa Dia adalah juru selamat saya. Tentu yang Alkitab maksudkan dengan percaya di sini bukan saja sekedar melalui mulut kita berkata bahwa saya percaya Yesus adalah Tuhan, saya percaya Yesus adalah juru selamat. Tetapi kita bukan hanya secara mulut mengikrarkan keyakinan iman kita, kepercayaan kita, tetapi hidup kita serahkan kepada Dia. Itulah yang dimaksudkan dengan percaya dengan mulut dan percaya dengan hati. Hati di dalam Alkitab berbicara mengenai kehidupan. Artinya, kita bukan hanya mengikrarkan melalui mulut kita apa yang kita yakini, tapi menyerahkan hidup kita kepada Dia. Kita percaya Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, Dia adalah pribadi Allah yang datang ke dalam dunia. Itulah sebabnya saya mau percayakan hidup saya kepada Dia. Itulah sebabnya saya mau menyembah Dia. Saya mau hidup bagi Dia karena Dia adalah Tuhan. Nah, itulah orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kemudian orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Kristus, adalah orang yang bukan hanya melalui mulut mengikrarkan saya percaya Engkau adalah juru selamat, tetapi adalah orang yang kemudian menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan mengalami kelepasan dari dosa dan tidak lagi hidup di dalam dosa
Kenapa? Karena dia sudah mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, bukan lagi menjadi hamba dosa. Dia sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan sudah dilepaskan dari perbudakan dosa. Maka dia adalah orang yang kemudian hidup bagi Tuhan. Maka sekali lagi, orang yang diselamatkan, orang yang berkata dalam melalui mulutnya bahwa saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, memberikan hidupnya kepada Tuhan, menjadikan Yesus sebagai Raja dalam hidupnya, dan mengabdikan dirinya kepada Tuhan, tidak lagi hidup dalam dosa. Merekalah yang kemudian akan diselamatkan oleh Tuhan. Merekalah yang memiliki ciri-ciri tanda-tanda orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Di mana Tuhan menjadi raja dalam hidup dia, di mana Tuhan melepaskan dia dari perbudakan dosa. Itulah kemudian alasannya orang tersebut hidup dalam kemenangan. Itulah pelajaran kita hari ini mengenai pribadi Yesus. Siapakah itu Yesus? Yesus bukan hanya seorang guru moral, Yesus bukan hanya seorang pembaharu sosial, Yesus bukan hanya seorang nabi. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya pelajaran hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian, menolong kita untuk boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati pendengar sekalian. Amin.